Selamat malam. Selamat malam, Kakak Mario. Selamat malam, adik bro. Apa kabar, Kak? Kakak kabar baik. Adik kabarnya gimana? Luar biasa. Luar biasa ya, Ya, baik ya. baik. Benaran ini baik, Oh, baik beneran. baik benaran ya. Walaupun tugas kuliah menerjang, tapi tetap semangat. Masih tetap semangat. Tetap semangat ya. Menyongsong Natal soalnya. Menyongsong Natal. Oh iya benaran. Menyongsong Natal. Oh iya Glo. Glo mahasiswa ya kan? Ya, betul. Mahasiswa. Semester? Baru semester 1, Kak. Oh baru semester 1. Yap. Berarti sudah ya dengan berjalannya waktu pemahamannya pasti sudah mulai mantap lah. Ya, puji Tuhan. Gini Glo, kakak pingin ngajak Glo nih kita berdiskusi tentang persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Nah, kira-kira menurut Glo konteks apa sih yang kita perlu spesifikasikan, yang harus kita bicarakan tentang persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan? Oke. Kalau menurut saya sendiri, perempuan itu di setiap wilayahnya punya plus minus masing-masing. Kita juga punya kebudayaan sendiri dari masing-masing wilayah, tiap-tiap wilayah itu berbeda. Dan kalau yang saya lihat sendiri di Indonesia, itu mungkin untuk budaya antara patriarki dan feminisme cukup jomplang perbedaannya. Kurang adanya kesadaran dari tiap-tiap individu, tiap-tiap masing-masing gender akan kesetaraan gender tersebut. Dan yang cukup saya lihat menyentuh dan cukup menyedihkan, perempuan-perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia juga tentunya sering sekali mengalami kekerasan seksual seperti itu. Dan kekerasan seksual ini masih belum dipahami oleh seluruh orang bahwa terdapat kekerasan seksual yang bersifat verbal maupun fisik seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan yang entah perempuan ataupun laki-laki lakukan, sering sekali mereka tidak menyadari bahwa itu merupakan salah satu tindakan dari kekerasan seksual seperti itu. Jadi kurang adanya kesadaran akan kesetaraan gender dan juga perbuatan kekerasan seksual seperti itu. Berarti akar permasalahannya itu pada penyadaran ya? Iya. Iya sih, cukup kompleks sih kalau kita berbicara soal perempuan ya, apalagi persoalan kekerasan seksual. Nah, kira-kira nih, menurut Glo, ini kan kakak sering amati yang sering terjadi ya dalam proses sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu ketika terjadi kasus kekerasan seksual, sebagian besar masyarakat pasti menyalahkan itu perempuannya, iya korbannya. Kira-kira menurut Glo nih gimana nih? Iya. Oke. Itu cukup menyakiti hati saya ya, apalagi saya perempuan seperti itu. Nah, tapi dari hal ini mungkin kita bisa lihat bahwa orang-orang yang berpikiran korban yang salah, korban mungkin kesalahannya tuh bisa dilihat mereka sering menyalahkan pakaiannya korban. Iya itu. Atau mungkin kebiasaannya korban yang suka pulang malam seperti gitu, itu. Ya betul. Atau mungkin juga lingkungannya yang sering bergaul sama laki-laki sih begitu. Tapi balik lagi itu menurut saya sebuah pemikiran yang sempit, sebuah pemikiran yang tertutup, begitu loh. Karena faktanya di lapangan adalah korban-korban kekerasan seksual ini tidak mengalami kekerasan seksual itu bukan berdasarkan dari pakaiannya, bukan berdasarkan dari jam pulang malamnya ataupun lingkungannya seperti itu. Kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan di dunia ini orang kurang menyadari bahwa masih banyak serigala berbulu domba seperti itu.
Mati. Jadi iya, jadi itu sangat disayangkan dan sangat sangat cukup memprihatinkan untuk saya seperti itu loh. Karena menurut saya korban kejahatan seksual ini mereka adalah korban yang sangat amat kasihan karena mereka bukan hanya menjadi korban kekerasan seksual, melainkan mereka juga menjadi korban akan victim blaming. Apa sih bahasa Indonesia? Disalahkan oleh dikambing sosial, hitamkan lah. Dikambing hitamkan seperti itu. Hingga jadi stereotip gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi itu yang sangat saya sayangkan dan sangat menyedihkan karena itu kurangnya kesadaran juga bahwa sebenarnya kekerasan seksual ini bukan hanya sekedar sentuhan atau mungkin sampai raba-raba seperti itu gitu loh. Tapi juga bersifat verbal seperti contohnya lewat perkataan juga itu. Perkataan yang mungkin sedikit vulgar untuk si perempuan. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Namun sangat amat kurang disadari oleh sosial saat ini seperti itu. Nah, gini Glo, berarti berdasarkan apa yang disampaikan oleh Glo, berarti perempuan itu korban dari stereotip ya. Tadi ada beberapa kalimat yang sempat saya amati yang disampaikan oleh Glo, yaitu soal pakaian ya, terus keluar malam. Kakak sepakat sih dengan hal itu. Kenapa? Misalnya ketika terjadi alasan gini, ketika perempuan mengalami kekerasan seksual, masyarakat pada umumnya ya sebagian besar pasti menyalahkan perempuan, padahal perempuan itu korbannya nih udah korban lalu disalahkan lagi. Sekarang kalau dasar pemikirannya karena keluar malam ya, berarti sama aja kita membatasi bagaimana dengan perempuan-perempuan yang ingin berkarir. Misalnya kalau pergi ke kantor, misalnya pulang dari kantor jamnya jam 10 atau jam 11. Tapi karena stigma yang berkembang dalam masyarakat, perempuan keluar malam itu identiknya dengan perempuan gak baik, akhirnya bisa membatasi ruang gerak perempuan ya. Iya. Itu sangat disayangkan sekali ya. Iya, seperti itu. Terus yang berkaitan dengan pakaian, yang tadi Glo sampaikan. Iya sih, ini tergantung dari penyadaran ya, soal moral juga ya. Iya. Soal moral juga. Karena kalau kita perhatikan, ketika masyarakatnya memiliki kesadaran moralnya yang cukup bagus, pasti nggak akan terjadi masalah. Iya. Tapi lebih diutamakan stereotip kayaknya Kak ya. Iya. Dan mungkin soal pakaian Kak, waktu itu saya sempat berbincang juga dengan kakak saya, kakak Ewin, mungkin kalau kakak kenal. Oh iya, kenal. Dia pernah bercerita ke saya bahwa laki-laki itu sebenarnya lebih penasaran dengan perempuan yang berpakaian tertutup seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk korban-korban kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sebenarnya tidak menyangkut sama sekali di pakaian seperti itu. Karena faktanya di lapangannya juga bahwa banyak sekali kok orang-orang yang pakaiannya tertutup, gombrang, ada yang bahkan pakai cadar, masih bisa loh dilecehkan seperti itu. Dan bahkan anak-anak itu yang benar-benar sudah di luar nalar ya kelakuan si pelaku ini seperti itu. Jadi menurut saya mungkin orang-orang bisa lebih kembangkan lagi pikirannya ya supaya tidak ada stereotip seperti itu lagi. Kebetulan kan sekarang kan lagi heboh-hebohnya ya persoalan kekerasan seksual. Ya kalau di Indonesia pada umumnya ya bisa juga di lingkungan kita sehari-hari. Mungkin di kampus pernah dengar, kakak juga sempat pernah dengar juga mengenai persoalan kekerasan seksual. Nah, itu kan menjadi bahan refleksi untuk kita sih. Kira-kira menurut Glo, masalah-masalah seperti ini nih yang patut disalahkan itu siapa? Laki-laki kah? Perempuan kah? Atau gimana? Menurut saya sebenarnya kekerasan seksual itu bukan hanya dialami oleh perempuan dan anak-anak ya. Sebenarnya laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual. Namun mungkin keadaan sosial yang membuat orang-orang pada umumnya menutup mata akan
laki-laki ini dia sudah pegang-pegang, sudah diberi kalimat-kalimat vulgar sama si cewek, paling dia senang, paling dia nyaman, namanya juga laki-laki. Padahal sebenarnya kita juga tidak tahu bahwa laki-laki ini sebenarnya tidak merasa nyaman, tidak merasa safe, tidak merasa aman juga, seperti itu. Jadi ya baiknya untuk kita balik lagi ke kesetaraan gender gitu loh. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan laki-laki itu lebih kuat, laki-laki itu lebih lebih Strong berpikir lah. menggunakan logika, tidak punya perasaan juga. Nah, itu juga salah sebenarnya. Bahwa sebenarnya yang harus kita kembangkan lagi itu adalah pemikirannya kita, seperti itu loh. Jadi tidak ada perbedaan antara perempuan ataupun laki-laki maupun mereka dalam dalam kebiasaannya, bahkan dalam tindakan-tindakan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki itu sendiri, khususnya di kekerasan seksual yang kita bahas ini, sebenarnya tidak boleh dikotak-kotakan seperti itu, karena kita juga tidak tahu kan individu dari seorang laki-laki ini tuh seperti apa gitu. Berarti perlu diperkuat itu kan kesadaran gendernya ya. Iya. Karena kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, yang sering terjadi seperti itu, yang seperti Glo sampaikan tadi, laki-laki kebanyakan menggunakan logika, terus perempuan dibilang terlalu menggunakan perasaan. Saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Glo, bahwa sebenarnya logika sama perasaan itu dia nggak harus berlawanan, akhirnya jadi sesuatu yang berlawanan. Nah, laki-laki pakai logika, perempuan pakai perasaan. Jadi ini ada benturan di sini. Padahal kalau dia dipisahkan, dia akan menjadi permusuhan tanpa akhir. Ya kan, perempuan pasti selalu akan menyalahkan laki-laki, laki-laki juga pasti akan selalu menyalahkan perempuan. Karena pasti salahkannya gini, karena kamu terlalu menggunakan perasaan, nggak pakai ini. Padahal sebenarnya perasaan sama logika ini kan dia bisa jalan bersamaan lah. Iya kan? Kan kalau bisa bersama kan ngapain harus bermusuhan. Nah, ini bagusnya apa ya yang perlu kita lakukan ini. Karena kalau kakak perhatikan, tingkatan kita ketika kita berbicara mengenai persoalan gender, nanti hasil akhirnya tuh sentimental. Nanti ujung-ujungnya laki-laki membenci perempuan, perempuan membenci laki-laki. Kira-kira menurut pandangan Glo, bagusnya apa sih formula yang tepat agar pemahaman ini nih dia bisa berjalan baik antara laki-laki maupun perempuan? Seharusnya begini, saya juga sempat melihat keadaan di lingkungan saya. Kebanyakan sekali laki-laki itu ketika melihat perempuan yang sedikit lebih unggul dari dia, itu sudah sangat dipermasalahkan ya. Saya tidak mengerti itu pemikiran patriarki mereka atau apapun, tapi baiknya adalah kita tidak bisa berada di lingkup atau kita tidak bisa membaca satu buku itu saja, seperti itu loh contohnya. Maksudnya itu, cobalah untuk memperluas lingkungan, cobalah untuk memperluas wawasan kalian melalui orang-orang yang punya perbedaan perspektif dari kalian ataupun perbedaan gender dari kalian, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian tetap berada di lingkup kalian yang memang sama perspektifnya, kalian tidak akan pernah berkembang karena kalian berada di zona lingkaran kalian. Nanti merasa itu paling benar ya, itu berbahaya ya. Iya, itu berbahaya sekali. Tidak ada kebenaran di luar kita. Nah, itu berbahaya juga nanti. Jadi tidak akan ada jalan keluarnya kalau kalian hanya berada di garis khatulistiwa kalian. Seperti itu. Nah, gini, tadi kakak tertarik apa yang disampaikan oleh Glo mengenai laki-laki ketika perempuan misalnya secara pemikiran ya, perempuan lebih di atas, pasti ada rasa iri gitu. Nah, tadi yang Glo sampaikan tuh, ya memang kadang fakta yang terjadi di lapangan, realitas sosialnya itu seperti itu ya. Nah, ini untuk menghindari ini, kalau yang kakak perhatikan nih, yang perlu kita lakukan yaitu perlu perbanyak wawasan, perbanyak circle, terus
melihat sesuatu tuh dari berbagai sudut pandang. Iya, ini juga berbahaya ketika perempuan dia lebih secara pemikiran, laki-laki itu biasa insecure kan? Iya, merasa terancam. Nah, ini sebenarnya kalau kakak perhatikan ya, memang sebagian besar, tapi nggak semua kayak gitu. Iya. Ya, nggak semua ya, Iya. sebagian besar. Iya. Kalau semua nanti jadi stereotip lagi Iya, kan berbahaya. sebagian besar. Kan kayak gitu kan. Nah, kalau orang yang close minded ya pasti akan merasa iri, akan merasa insecure. Nah, ini kan fatal juga sih. Iya, ini masalahnya di mana? Pemahaman gender sebenarnya. Iya. Iya kan? Ya sempat kakak pikirkan hubungan yang baik itu antara laki-laki dan perempuan, dari pergaulan segala macamnya, baik pertemanan, pacaran, atau suami istri dan segala macamnya itu. Intinya pemahaman gender ini sudah tuntas. Iya. Pasti kehidupannya itu baik, nggak ada yang merasa insecure, yang merasa ini. Dan tidak akan menghakimi satu sama lain juga gitu. Karena itu pemikiran yang terbuka tuh adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita setiap individu, perempuan maupun laki-laki. Sehingga tidak ada terjadinya penyimpangan sosial gitu dari segi apapun. Gitu sih, Kak. Iya, kalau kita merasa bahwa kita paling benar juga itu kan berbahaya ya. Misalnya perempuan merasa mereka paling benar, itu juga berbahaya. Ah, tadi kan Glo sempat sampaikan kayak tadi, ketika perempuan lebih di atas, laki-laki insecure. Nah, sekarang kakak ingin balik lagi keadaan ini. Ketika perempuan di atas, laki-laki pasti insecure kan? Insecure. Nah, terkait dengan persoalan ini, kakak sempat berpikir bahwa yang harus kita balikan keadaan itu bahwa bagian terseksi dari organ tubuh baik laki-laki maupun perempuan itu yang harus kita ubah itu adalah isi kepala sebenarnya. Iya kan? Isi kepala itu kan penting sekali sebenarnya. Kadang perempuan sabar dulu Glo. Kan tadi Glo sampaikan kayak gitu kan, ketika perempuan di atas, laki-laki insecure. Perempuan juga ketika mereka lebih dari laki-laki, mereka sombong. Kira-kira menurut Glo gimana? Sebenarnya bukan sombong ya. Mungkin mereka terlihat lebih dominan atau terlihat lebih tidak membutuhkan laki-laki. Nah, itu merupakan pemikiran yang sempit juga. Karena sebetulnya seorang independent woman, mungkin mereka punya karir yang bagus, mereka punya ya kehidupan yang sudah mereka usahakan semaksimal mungkin hingga tercapainya suatu impian mereka, tercapainya suatu segala hal yang mereka inginkan dari diri mereka sendiri. Tetapi mungkin laki-laki itu sering sekali berpikiran bahwa perempuan yang sudah independen, yang dia cantik, karirnya bagus, punya bakat, pinter apalagi, mungkin mereka merasa bahwa oh sudah, dia ini sudah sempurna, pasti dia tidak akan mau laki-laki seperti saya gitu. Itu balik lagi ke insecurity-nya dari masing-masing orang. Seperti itu sih. Iya, karena kakak kan sering temukan itu, bahkan di artikel-artikel, baik di artikel maupun di kehidupan sosial sehari-hari. Nah, perempuan yang ketika memiliki karir, terus secara pemikirannya bagus, mereka nggak berpikir soal laki-laki loh. Nah, ini kan kakak sempat menyimpulkan bahwa sebenarnya orang-orang yang tumbuh dengan cara berpikir seperti ini, itu bisa dikatakan itu terjebak dengan pemikirannya sendiri. Itu sudah level ekstrim ya. Iya kan, ketika sudah realitanya kayak gitu. Jadi mereka ketika mereka sudah merasa bisa mandiri, bisa independen, intinya bisa melakukan apa saja lah. Jadi isi kepalanya itu soal laki-laki tuh nggak ada, nggak sempat terpikirkan sekali sama mereka. Coba kita lihat contohnya aja kayak di negara luar, kayak Jepang itu kan banyak wanita-wanita karir tuh. Ya. Bahkan di Indonesia juga ada, ketika wanita-wanita itu dia memiliki karir yang cukup bagus, dalam pemikirannya dia tuh laki-laki itu apa sih? Biasa aja. Nah, menurut kakak ini suatu kekeliruan. Ini kan secara mindsetnya bagus, tapi dia terjebak sama mindsetnya ini. Ini kan kayak penganut feminisme radikal. Yang akhirnya saking memperjuangkan hak-hak perempuan, akhirnya mengebiri salah satu jenis kelamin. Akhirnya membenci laki-laki, bahkan gak memikirkan laki-laki.
mungkin begini, mungkin pemikirannya mereka juga mereka tuh memiliki standar yang begitu tinggi sehingga laki-laki di lingkup mereka itu tidak sesuai dengan standar mereka seperti itu. Sehingga mungkin banyak perempuan yang berusia 30 sampai 40 tahun sampai saat ini masih bujang seperti itu. Nah, itu. Itu juga yang membuat mereka jadi kurangnya ada kedekatan dengan laki-laki seperti itu. Kalau kakak sih perhatikan, ya nggak apa-apa, itu perspektifnya dia tuh. Tapi yang menjadi masalah, sangat disayangkan loh. Jangan sampai ini terperangkap sama pikirannya sendiri. Seperti yang tadi Glo sampaikan tuh. Jangan sampai bacaannya hanya itu saja. Tapi nggak dilengkapi sama hal-hal lain. Hal-hal lain, ya. Itu sering kita temukan sih. Nah, kira-kira ini menurut Glo gimana? Ini kakak kasih contoh. Perempuan kalau belum memiliki karir yang bagus. Nah, ini realita yang sering dijumpai ya, walaupun nggak semua. Saya nggak bilang semua. Kalau semuanya takut nanti di generalisir kan. Kalau belum memiliki karir yang bagus, ya itu pasti memikirkan laki-laki. Iya toh? Nanti nunggu ada yang lamar segala macam. Tapi kalau punya karir dia nggak memikirkan laki-laki. Menurut lo itu gimana? Yang ketika belum memiliki karir yang bagus, itu bahkan level kepasrahan, tinggal tunggu lamar aja. Itu yang sering kakak temukan. Sebetulnya itu tergantung. Sebetulnya hal tersebut tergantung dari wilayahnya mereka ya. Karena dari wilayah juga balik lagi ke kebiasaan. Nah, dari situ dari dalam keluarganya juga mungkin berbeda-beda seperti itu. Ada yang mungkin keluarganya tuh mau perempuan itu nggak usah pendidikan terlalu tinggi. Nanti laki-laki nggak mau. Mending sudah sampai segitu saja, tunggu dilamar. Nanti hidup kalian akan bahagia aja gitu loh. Padahal sebetulnya sangat disayangkan juga. Apalagi udah kuliah capek-capek ya. Iya. Udah kuliah capek-capek nih. Lulus, tunggu lamaran. Nanggung ya, menurut kakak sih nanggung. Tau gitu kamu tamat SMA, nggak usah buang-buang waktumu untuk 4 tahun ini mengikuti proses belajar begitu. Iya kan? Iya, kadang itu yang sering kakak temukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Kadang sempat enak, nyesal juga sih. Sangat disayangkan ya. Iya kan, udah buang waktu 4 tahun, selesai kuliah, langsung menunggu lamaran atau langsung menikah. Tahu gitu, 4 tahun ini kamu nggak usah kuliah aja, tamat SMA langsung ini aja. Ya memang ini PR besar untuk kita ya. Karena dari lingkup keluarga juga. Terus ditambah lagi Indonesia ya, sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki ya. Apalagi kita dalam konteks Papua, itu juga masih kental sekali. Iya sih, mindset memang terbentuk dari proses sosial sih. Kita dibentuk dengan proses sosial yang seperti apa, pasti mindset kita ya kayak begitu. Ya, untuk nggak sampai kayak gitu, ya harus perbanyak circle ya. Perbanyak circle. Jangan di zona nyaman kalian saja gitu. Gini Glo, terkait dengan, kita kembali lagi terkait dengan kekerasan seksual ini. Adakah pesan atau gagasan yang ingin Glo sampaikan? Catatan kritis, baik untuk kita laki-laki maupun perempuan. Oke. Mungkin ini momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sudah lewat, tapi mungkin tidak akan terlambat untuk saya sampaikan ini. Mungkin buat terkhususnya korban-korban kekerasan seksual, baik perempuan, anak-anak, dan laki-laki, untuk jangan pernah takut bersuara, jangan pernah takut untuk melapor, dan jangan pernah merasa salah. Karena kalian berharga, kalian bukanlah orang yang tidak berharga. Dan saya juga ingin menyampaikan, laki-laki dan perempuan tidak boleh dikotak-kotakan secara pemikiran, secara perasaan, secara intelektual, dan baiknya kita setiap individu dapat memaksimalkan pemikiran kita
dalam kehidupan sosial untuk mempunyai pemikiran yang terbuka. Itu ya. Ya. Terima kasih banyak lo atas pandangan-pandangannya. Ya, sebelum kita tutup diskusi kita pada hari yang ceria ini, malam hari yang ceria ini, kakak juga ada penyampaian sebagai laki-laki toh. Baik. Kan biar terkesan adil begitu. Yap. Biar terkesan adil. Ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Glow. Ya. Kalau bisa bersamaan, ngapain harus bermusuhan, ya kan? Antara logika dan perasaan. Nah, ketika kita melihat alam semesta, ada satu momen di mana ini yang jarang dia bisa terjadi sesekali. Ketika ada panas matahari, ada panas terik matahari, terus ada hujan. Lalu ketika hujannya berhenti, lalu muncul pelangi. Nah, jadi matahari itu dia bagian dari logika, hujan itu perasaan. Nah, ketika hujan dan matahari ini berjalan bersamaan, dia akan menghasilkan pelangi. Ya, dari alam semesta ini kita bisa lihat bahwa antara logika dan perasaan itu tidak bisa berjalan bersamaan. Ya. Kesimpulannya kita harus menghindari pola pikir hitam putih ya. Pola pikir hitam putih. Itu aja sih. Wow, perumpamaan yang bagus, Kak. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi ini kan tidak terlepas dari alam semesta kan, tinggal kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yep. Terima kasih banyak Glow, selamat malam.